Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita akan nanti belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Keberlanjutan dari pembelajaran kemarin, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita mulai belajar. Nah, sebelum kita ke tujuan pembelajaran atau mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu lagu syukur, dengan keadaan atau sikap yang hikmat. Jadi lagu syukur ini dengan perasaan yang sedih, haru, tidak boleh cengengesan, didasari dengan perasaan hikmat. Yuk menyanyi, dimulai. Oke, Bu Zuli skip dulu. Kemudian, nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajaran ini kita itu nanti belajar tematika, subtematika, pembelajaran 3 itu untuk apa sih, Bu? Nah, yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi. Yang kedua, mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Tujuan yang ketiga, mampu menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan keempat, mampu mempresentasikan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Itu tujuannya ada 4 ya, tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu, nah, hari ini tematika, subtematika, pembelajaran 3 yaitu kita belajar muatan bahasa Indonesia dengan KD, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Oke, tentang mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Nah, Bu Zuli sudah menjelaskan sebelumnya teks eksplanasi itu apa sih, Bu? Oke, teks eksplanasi itu teks yang bertujuan untuk menjelaskan informasi kepada pembaca agar pembaca itu paham, jelas, mengerti tentang informasi tersebut. Nah, teks eksplanasi itu sendiri terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu apa? Kalian pasti belum tahu ya. Kalimat efektif, pada pembelajaran 1 Bu Zuli sudah menjelaskan kalimat efektif itu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Sistematis itu sendiri artinya berurutan, teratur, rapi, dan menggunakan kata-kata baku. Lah, terus kata-kata baku itu apa? Nah, ciri-cirinya kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Artinya, kata-kata baku ini adalah kata-kata yang resmi. Oke, resmi, tidak diucapkan dalam sehari-hari, tidak terpengaruh bahasa gaul, bahasa asing, bahasa daerah dari kalian. Jadi, baku ini biasanya terdapat pada PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau kalau dulu namanya EYD, Ejaan yang Disempurnakan. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita menyanyikan Mars PPK dengan bersama-sama di rumah masing-masing dengan hikmat juga, karena Mars PPK ini pendidikan penguatan karakter agar setiap peserta didik itu karakternya mulai dari religius, keagamaan,
keagamaan, nasionalis, kebangsaan, mandiri, gotong royong, integritas. Ini dapat tertanam pada pribadi seorang peserta didik. Jadi kalian harus mempunyai 5 sikap tersebut ke dalam diri kalian. Oke, kemudian Bu Zuli skip dulu mas PPK-nya, lanjut slide berikutnya. Nah, tadi kita belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, sekarang IPA, ilmu pengetahuan alam, dengan KD atau kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Kita belajar tentang rangkaian listrik campuran. Yang namanya campuran itu ada satu elemen dengan satu elemen dicampur. Satu elemen itu apa, Bu? Pada pembelajaran 1 dan 2 sudah dijelaskan ada yang namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berarti kalau campuran digabung, ya ada serinya, ya ada paralelnya. Nah, kalian pasti sudah tahu rangkaian seri itu memiliki satu aliran saja tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran bercabang. Artinya rangkaian seri itu jika menatanya lampu itu secara berjajar, berurutan, sejajar. Kalau paralel itu saling bertumbukan, ya. Antara satu kabel dengan kabel yang lain itu bertumbukan. Kalau seri itu langsung cah. Jadi ketika kita menyalakan saklar satu, kalau seri itu berarti lampunya nyala semua otomatis, cetet berarti lampu nyala semua. Tapi kalau paralel antara lampu yang satu dan lampu yang lain, jika dihidupkan, lampu yang satunya dihidupkan, lampu yang lain belum tentu hidup. Nah, harus ada kabelnya sendiri. Begitu pula jika dimatikan, kalau seri lampu yang satu mati, lampu yang lain ikut mati. Kalau paralel tidak pasti mati semua, gitu nggih. Nah, yang kalau di sini rangkaian listrik campuran itu berarti ada seri dan ada paralel. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar L1, L2, dan L3, L4, serta L5. Lampu L1, L2, dan L3 ini dipasang secara seri. Bagus, ya, seri. Seri artinya sejajar, berurutan, seperti ini, Cah. L4 dan L5 ini saling bertumbukan atas bawah, berarti paralel. Ya. Ketika saklarnya ini namanya saklar, ini baterai, yang LLL ini lampu. Ketika Bu Zuli menyalakan saklar cetet, maka L1, L2, L3 otomatis nyala semua sama L4 sama L5. Tetapi jika saya matikan, cetet, mati, L1 mati, otomatis L2 sama L3 mati. Karena kalau seri satunya mati, yang lain mati semua. Tapi berbeda dengan L4 dan L5, ketika L4 itu lampunya mati, L5 belum tentu mati karena masih ada sumber tegangan dari baterai ini. Nah, gitu nggih, paham nggih? Bisa melewati percabangan lain kalau paralel. Kalau yang seri kan tidak bisa, satu jalur, mati kabeh. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Kemudian sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita nyanyikan lagu daerah, lagu lir-ilir. Kenapa Bu Zuli terapkan lagu daerah? Agar kalian, 1, mengenal budaya kalian sendiri, 2, menjaga kelestarian budaya kalian sendiri. Karena apa? Kalau tidak seperti itu nanti kalian lupa akan budaya daerah, padahal kita harus bangga, kita harus senang belajar tentang lagu daerah atau budaya daerah. Kemudian untuk penutup atau evaluasi, kita mengerjakan kuis online tadi quizzes.com, okay. Sudah di-share Bu Zuli yang peringkat 1, 2, dan 3
Selamat untuk peringkat 1, 2, dan 3. Yang lain jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, tetap semangat dan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Oke, untuk yang mendapatkan trofi berarti selamat. Tingkatkan terus prestasinya, jangan merasa cepat puas. Tugas yang kedua yaitu tulis rangkuman atau ringkasan dari materi pembelajaran yang sudah di-share di YouTube. Nanti materi ini yang sudah direkam oleh Bu Zuli di-share ke YouTube. Kalian nanti ngeklik linknya di YouTube, Bu Zuli akan share melalui grup kelas. Kemudian nanti kalian kirim hasil rangkuman atau ringkasan setelah kalian menonton, menyimak rekaman yang sudah dikirim Bu Zuli. Oke, cukup jelas. Yuk kita berdoa dulu sebelum Bu Zuli tutup. Oke, kita berdoa. Kalau awal doa berarti kita akhir. Sebelum menutup kita berdoa juga. Oke, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tetap semangat, jangan putus asa, raihlah cita-citamu setinggi langit, tetap semangat dan jangan lupa ikhlas, selalu ikhlas dalam belajar dan melakukan hal apapun. Selamat siang, mohon maaf kalau Bu Zuli ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.